Istilah pembunuh berantai selalu identik dengan darah dan kekerasan. Korbannya juga nggak pandang bulu ya, bisa anak-anak sampai dewasa. Mulai dari yang nggak kenal kayak misal asal bunuh saja sampai yang emang punya motif tertentu untuk ngilangin nyawa orang itu. Tapi nih, ada loh pembunuh berantai yang hanya mengincar para penjahat kriminal sebagai target sasarannya. Wah, ini beneran penjahat atau gimana ya? Penasaran kan? Yuk kita bahas. Pedro Rodrigues Filho adalah anomali dunia kriminal. Orang Brazil mengenalnya sebagai pembunuh berantai. Tapi nih, deretan korban yang dibunuh Pedro didominasi oleh para kriminal seperti gembong narkoba, penipu, hingga pemerkosa. Pokoknya kaum-kaum yang emang pantas mati. Dan gak main-main. Jumlah penjahat yang berhasil dia lenyapkan yaitu sekitar 70 orang. Sampai akhirnya Pedro dijuluki Perinho Matador atau Petrus si pembunuh. Ini awalnya gimana sih? Kok Pedro bisa sebrutal itu? Begini ceritanya. Pedro kecil ini lahir di sebuah peternakan salah satu desa pedalaman Brazil, tepatnya pada tanggal 17 Juni 1954. Pedro tumbuh di tengah lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Dia ini sering banget dapat perlakuan kasar dari sang ayah sejak kecil. Bahkan, Pedro sendiri lahir dalam kondisi tempurung kepala rusak. Wah, kok bisa ya? Jadi, saat sang ibu mengandung Pedro, bapak Pedro yang emang terkenal temperamen ini mendorong sang istri sampai perutnya menabrak benda tumpul. Ini nggak dijelasin ya, benda tumpulnya itu meja, kursi, atau lantai. Yang jelas benda keras lah. Ya, ini sudah pasti keras ya. Karena kalau lunak nggak mungkin kepala bayi yang masih di perut bisa ikutan luka. Karena emang dari awal Pedro tumbuh di lingkungan yang kasar, Pedro kecil ini kayak menganggap kekerasan sebagai hal yang biasa. Ibaratnya kayak makanan sehari-hari lah. Bahkan kemudian, dia mempunyai mindset bahwa kejahatan harus diselesaikan dengan kekerasan. Mindset itu semakin hari semakin bertumbuh dalam diri Pedro, sampai akhirnya rasa itu makin tak terkendali waktu Pedro mulai menginjak usia 13 tahun. Jadi saat itu, dia hampir aja mendorong sepupunya ke dalam alat penggiling tebu saat mereka ini lagi berantem. Bayangin aja, alat penggiling tebu itu kan batang tebu yang keras, kalau masuk situ keluarnya jadi ampas kan. Apa kabar tangan manusia? Ya, walaupun saat itu Pedro nggak berhasil ya memasukkan tangan si sepupu ke dalam mesin itu, tapi setidaknya sifat agresif Pedro kayak mulai kelihatan di sini. Sampai akhirnya pada usia 14 tahun nih, akhirnya Pedro benar-benar melakukan pembunuhan pertamanya. Korban pertamanya juga nggak main-main. Dia adalah wakil wali kota Alfenas. Sang wakil wali kota menurut Pedro telah lancang memecat sang ayah yang merupakan seorang penjaga sekolah. Jadi ayah Pedro ini dituduh mencuri makanan di kantin sekolahnya. Nah, sebagai anak, Pedro nggak tinggal diam ayahnya disalahin dan dipecat. Tanpa banyak cerita, Pedro pun menembak sang wakil wali kota tepat di kantor wali kota. Dan nggak cukup di situ ya. Dia kemudian memburu rekan kerja ayahnya yang diduga sebagai biang masalah penyebab sang ayah dipecat. Tanpa banyak kata lagi, si Pedro kemudian menembak orang tersebut hingga tewas. Di sini nggak dijelasin dari mana Pedro dapat senjata api itu. Setelah kejadian itu, Pedro lalu melarikan diri ke daerah Mogi das Cruzes di Sao Paulo untuk menghindari kejaran polisi. Sesampainya di sana, Pedro lagi-lagi kembali membunuh seorang pengedar narkoba dan beberapa oknum perdagangan manusia. Ini kayak bener-bener ya, datang-datang ke wilayah baru main bunuh-bunuh aja. Nah, di Sao Paulo pula, akhirnya si Pedro ini bertemu dengan perempuan bernama Maria Aparecida Olimpia. Mereka ini saling jatuh cinta dan memutuskan untuk hidup bersama. Di sini fase hidup Pedro sedikit tenang ya. Artinya dia kayak hidup biasa aja, nggak yang bikin onar, bunuh sana bunuh sini, pokoknya adem lah. Tapi jangan salah, karena ketenangan itu nggak berlangsung lama, gengs. Reputasi Pedro yang telah membunuh pengedar narkoba membuat anggota geng setempat marah. Dan sebagai balas dendam, mereka ini malah membunuh Maria, kekasih Pedro. Kejadian ini semacam membangunkan singa tidur ya, gengs. Karena ternyata kehilangan orang yang dicintainya membuat sisi psikopat Pedro semakin memuncak. Dia mulai memburu satu persatu anggota geng yang telah membunuh kekasihnya. Gak butuh waktu lama buat Pedro untuk memusnahkan mereka ya.
Satu persatu anggota geng tewas mengenaskan di tangannya. Dia ini nggak langsung ngebunuh ya, tapi mereka itu kayak disiksa dulu sampai puas sebelum beneran dibunuh. Bahkan dalang pembunuh Maria dibunuh tepat di hari pesta pernikahannya. Jadi si Pedro ini datang ke pesta pernikahan dan ditembaklah itu pengantin cowok. Kebayang gak sih gimana hebohnya saat itu? Aduh. Setelah kehilangan wanita yang dicintainya, ternyata duka Pedro gak selesai gitu aja. Karena gak lama kemudian dia mendengar kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia. Parahnya lagi, ketika ditemukan sang ibu tewas dengan 21 sabetan parang. Dan yang lebih menyakitkan lagi, membunuh si ibu adalah ayah Pedro sendiri. Dan saat itu sang ayah telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Ini udahlah ibunya meninggal, sang ayah juga masuk penjara, ya kan? Kayak abis itu bener-bener kacau lah perasaan Pedro. Ya sedih, marah, dendam, campur semua di kepalanya. Saking dendamnya, dia langsung berniat membayar sakit hatinya itu secepat mungkin kepada sang ayah. Loh, tapi kan ayahnya di penjara. Gimana balas dendamnya ya? Ternyata gak kehabisan akal si Pedro ini, geng. Waktu itu dia pura-pura ngejenguk sang ayah di penjara. Setelah muka ketemu muka nih, tanpa banyak kata dia menghujamkan 22 tusukan pisau ke arah ayahnya hingga tewas di tempat. Gak cukup di situ teman-teman, karena dia bahkan membelah dada ayahnya. Dengan penuh kemarahan, mengambil organ hati sang ayah, mengunyah potongan hati tersebut, kemudian ia ludahkan ke arah mayat ayahnya. Gila, pembunuhan sadis inilah yang membuat nama Pedro terkenal seantero Brazil sebagai pembunuh berantai yang kejam. Walaupun sempat melarikan diri, namun Pedro berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 24 Mei 1973. Nah, di sini sebuah kejadian yang cukup mencengangkan terjadi nih teman-teman. Jadi saat dia ditangkap, Pedro ini dimasukkan ke dalam mobil tahanan bersama dengan seorang tersangka pemerkosaan yang kebetulan juga ditangkap hari itu. Jadi mereka berdua berada dalam satu mobil. Meski sama-sama diborgol, bisa-bisanya Pedro ini ngebunuh orang itu loh. Jadi ketika polisi itu buka mobil tahanan, polisi ini kaget banget lantaran mendapati satu tersangka telah mati mengenaskan, sementara tersangka lain yaitu Pedro berlumuran darah. Pada saat diinterogasi, Pedro mengaku membunuh orang tersebut lantaran gak tahan melihat seorang pemerkosa berada di depan matanya. Wah, bukan main ya. Waktu itu, polisi menyangka bahwa penjara dapat membuat sisi psikopat dari Pedro menghilang. Ternyata penjara adalah babak baru bagi pembunuhan-pembunuhan penjahat lain. Ya gimana enggak, si Pedro ini kan paling anti sama penjahat. Lah kalau di penjara kan isinya mayoritas orang jahat ya. Nah di dalam penjara itu akhirnya Pedro membunuh setidaknya 47 narapidana. Tuh kan, narapidana yang menjadi korbannya rata-rata terlibat dalam kasus pembunuhan. Seperti yang dipahami oleh Pedro, mereka adalah orang-orang yang pantas dibunuh. Berdasarkan kesaksian dari salah satu tahanan, Pedro ini kayak gak mau membaur dengan tahanan lain karena menganggap mereka ini penjahat. Karena hal itulah, akhirnya Pedro memiliki banyak sekali musuh mengingat hampir semua penghuni tahanan ya penjahat, termasuk Pedro sendiri sebenarnya ya. Di dalam penjara inilah Pedro mulai menikmati setiap pembunuhan yang dilakukan. Pedro mulai membunuh tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk mendapatkan kenikmatan. Dia mulai membunuh tahanan lain hanya karena masalah sepele, seperti suara dengkuran teman sekamar yang terlalu keras, hingga dibunuh karena dianggap memiliki wajah yang terlalu jelek menurut Pedro. Waduh. Dalam sebuah wawancara, Pedro pun sempat ditanya apa sensasi yang didapat selama membunuh para penjahat. Dengan tenang dan entengnya, Pedro menjawab, membunuh penjahat tak ubahnya merupakan kegembiraan yang memancing adrenalin. Dia pun menegaskan metode favoritnya dalam membunuh adalah dengan cara menusukkan pisau. Kacau. Atas kasusnya, Pedro ini dijatuhi hukuman selama 128 tahun. Tapi karena saking rajinnya nih dia ngebunuh sesama tahanan, akhirnya dia mendapatkan hukuman tambahan hingga 400 tahun penjara. Nah lo berapa generasi deh tuh.
Tapi pada waktu itu hukum Brazil menetapkan penjara maksimal hanya 30 tahun. Si Pedro juga harusnya cuma dihukum 30 tahun saja. Tapi berhubung si Pedro ini ngebunuh lagi, akhirnya hukumannya bertambah 4 tahun jadi total 34 tahun. Dan akhirnya Pedro bebas pada tanggal 24 April 2007. Informasi intelijen dari Satuan Keamanan Nasional mengatakan bahwa Pedro pindah ke kawasan Northeast, tepatnya di kota Fortaleza. Namun 4 tahun kemudian, media lokal mengabarkan bahwa Pedro kembali ditangkap di rumahnya dan harus ditahan selama 8 tahun atas tuduhan terlibat dalam aksi kerusuhan dan perampasan kemerdekaan seseorang. Sebenarnya kejahatan ini adalah kejahatan lama yang dia lakukan saat berada di rutan Sao Paulo. Nah, pada tahun 2018, Pedro akhirnya dibebaskan setelah menjalani sebagian besar masa tahanannya. Pria bernama lengkap Pedro Rodrigues Filho itu akhirnya mendalami agama Kristen dan bertobat. Dia kabarnya juga memiliki sebuah kanal video YouTube di mana dia mengajak anak-anak muda Brazil untuk menjauhi kekerasan dan menata hidup dengan baik. Nah, itulah kisah hidup seorang psikopat Brazil yang hanya membunuh orang-orang yang dianggapnya jahat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Boleh banget untuk bantu support channel YouTube aku dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notification agar kalian tahu saat aku cerita lagi, cerita mulu, cerita terus untuk cerita menarik selanjutnya. Dadah!